Justin Quincy Hubner telah resmi diambil sumpah per hari ini pada Rabu 6 Desember 2023. Kenapa tiba-tiba prosesnya dilanjutkan setelah sebelumnya sempat dihentikan tapi akhirnya dilanjut kembali dan sudah sah menjadi warga negara Indonesia karena pemain Wolverhampton Under 21 ini memiliki darah dari kakeknya, yaitu Ferdinand Rudolf Hubner yang lahir di Makassar. Karena itu ia berhak membela tanah leluhurnya. Naturalisasi hanyalah proses administrasinya saja, tapi pada hakikatnya ini adalah masih anak Indonesia yang berkarir di luar negeri dan diajak kembali pulang ke Indonesia karena jasanya dibutuhkan negara. Jadi jangan menganggap diaspora ini adalah orang asing yang dinaturalisasi. Keputusannya memilih Indonesia dirasa telah tepat setelah sebelumnya ia gagal membela Indonesia U20 karena Pildun dibatalkan dan sempat main di timnas U21 Belanda. Namun kalau kita bicara ke senior, bisa masuk dalam skuad inti di Oranje, pastinya ia sudah berhitung dengan matang karena di atas masih ada VVD, Virgil van Dijk dari Liverpool, Stefan de Vrij dari Inter Milan, Matthijs de Ligt dari Bayern Munich, sementara Justin Hubner hanya dari The Youth Wolves yang secara level kompetitif masih di bawah tim-tim papan atas yang baru saja saya sebutkan tadi. Walaupun ia memang captain di U21 Wolves tersebut, tapi dia belum sampai di regular level senior. Walaupun pernah ya ia mendapatkan sekali kesempatan untuk memperkuat senior, setelah itu ia kembali ke U21. Tentu dengan ini ia melihat kesempatan-kesempatan yang ada semakin menipis, sementara ada kesempatan menjadi pilihan utama di skuad senior. Bersama tim nasional Indonesia paling hanya bersaing untuk mendapatkan tempat dengan Elkan Pakot, Rizky Ridho, dan Hordi Ahmad di lini belakang, yang saat ini sedang memiliki misi untuk tampil ke Piala Asia dan masih memiliki kesempatan berpotensi ke Piala Dunia 2026. Tentunya jika ia memilih Indonesia dan bisa tampil setidaknya di Piala Asia, market value-nya akan naik dan itu bagus untuk karirnya. Makanya ia memilih bergabung bersama skuad Garuda yang sudah ada ketertarikan membawanya daripada menunggu ketidakpastian dari tim The Oranje Belanda. Makanya barusan ia tancap gas langsung bersama asistennya tiba di Kanwil Kemenkumham pada pukul 9.30 pagi tadi, yang semula direncanakan Kamis pada tanggal 7-nya. Namun dirasa kali ini dikebut sehari lebih cepat untuk langsung mengambil sumpah melepaskan keluarga negaraannya dan memilih menjadi WNI. Setelah itu menyanyikan National Anthem Indonesia Raya, tanda tangan untuk kemudian ia langsung berangkat untuk mengurus dokumen pelengkap seperti ambil gambar untuk langsung dibuatkan KTP dan paspor. Setelah tahapan demi tahapan ini selesai, ia harus ke kedutaan Belanda yang ada di Indonesia mengurus beberapa administrasi yang dibutuhkan dan langsung terbang ke Belanda untuk pemindahan status alih federasi dari UEFA ke AFC dan dari KNVB ke PSSI. Karena kita berkejaran dengan waktu, hanya ada waktu sekitar 3 hari untuk semuanya selesai di tanggal 9, sehingga pada tanggal 10-nya semua sudah rapi dan namanya tinggal didaftarkan ke Piala Asia di Qatar untuk proses registrasi entry by name AFC Asian Cup 2023. Nah, jika dalam waktu 3 hari ini kekejar, untuk bolak-balik dan rampung setidaknya di tanggal 9 Desember, dan tim STY berhasil mendapatkan kelengkapan dokumennya dari Justin Hubner ini, kemudian keburu bisa masuk namanya dalam daftar 23 pemain yang akan dibawa ke Qatar. Maka pada tanggal 20-nya Hubner sudah bisa terbang ke Turki untuk mengikuti TC hingga 6 Januari dan di dalamnya kita akan 2 kali sparring lawan tim Timur Tengah dari Afrika, yaitu Libya. Sebelum akhirnya kita direncanakan melawan tim kuat peringkat 21 dunia, tim Meli Republik Islam Iran, sebagai bentuk uji coba dalam mengukur kekuatan lawan di tier 1 Asia yang setidaknya setara Jepang. Jika ini semua terjadi sesuai harapan, justru bagus untuk mematangkan mental bertanding pasukan STY sehingga nggak kaget begitu merasakan pressure dari lawan-lawannya di Piala Asia nanti. Karena Iran pun juga bermain di Piala Asia, tentu mereka tak akan meremehkan kita meski hanya sebagai lawan sparringnya doang. Tentunya pelatih mereka, Amir Halenoi, kemungkinan besar bakal menurunkan starting 11 terbaiknya, yaitu para pemain yang terbiasa langganan rutin tampil di Piala Dunia dan Piala Asia. Karena sebagian besar pemain Iran masih menggunakan skuad di 2 edisi terakhir Piala Dunia Rusia 2018 dan Qatar 2022, yang tentu pengalaman mereka sangat dibutuhkan untuk mengasah mental bertanding anak-anak Garuda sebelum bertemu Irak dan Jepang pada Piala Asia nanti. Kalau melihat dari sisi ranking terakhir FIFA, Libya dirasa menjadi lawan yang tepat bagi kita untuk melihat seberapa jauh dan seberapa beranikah mental tim nasional Indonesia dalam memberi tekanan ke tim-tim Timur Tengah yang selama ini selalu menyulitkan bagi kita. Ini menjadi tolak ukur bagi Shin Tae-yong untuk menentukan gaya permainan apa yang pas untuk menghadapi tim-tim Timur Tengah seperti Irak, selain berkaca tentunya ya pada pertemuan sebelumnya saat kita habis dirujak 5-1. Sedangkan Iran dipilih menjadi lawan setidaknya bisa menggambarkan kekuatan tim-tim yang tampil di persaingan Piala Asia nantinya. Karena dari segi fisik, tim ini memiliki fisik layaknya orang Eropa dengan mengandalkan permainan direct pass yang akurat ketika long ball. Disitulah transisi kita dari depan ke belakang akan diuji. Karena selain mampu memanfaatkan lebar lapangan, tim ini juga ahli dalam melakukan pola 1-2 sentuhan dengan teknik yang memukau dengan gegen pressing jarak dekat. Saking dekatnya sehingga mampu memanfaatkan tiap ruang apalagi jika ada kesalahan dari pihak lawannya. Jadi, tim ini seperti paket komplit sebenarnya untuk menaikkan mental dan level kita dalam bermain terbuka menghadapi tim-tim selain Irak. Tapi uji coba ini juga cukup untuk mewakili
mewakili pola-pola permainan dari tim yang mungkin saja bisa bertemu kita di fase gugur berikutnya seperti Uzbekistan, Australia, Saudi Arabia, Korea Selatan, bahkan tim skuad Jepang. Apalagi ditambah kehadiran Justin Hubner dan dua pemain lainnya yang akan menyusul seperti Jai Itzes dan juga Nathan Choaon yang juga berada di belakang Hubner dalam menyelesaikan proses naturalisasinya. Yang kalaupun tak terkejar dua pemain ini sampai deadline-nya pada tanggal 10 nanti, setidaknya mereka berdua ini bisa diplot untuk tampil pada Piala Asia U23 karena usia mereka kan juga masih muda, dan 4 laga sisa di kualifikasi Piala Dunia Zona Asia putaran kedua, di mana 3 pemain ini kemungkinan besar namanya sempat kekejar di bulan Maret nanti saat kita 2 kali menghadapi Vietnam dan juga April ya kembali terbang ke Qatar untuk menghadapi grup keras dari tuan rumah Qatar dan juga timnas Australia U23 serta tim Timur Tengah lainnya yaitu Jordania U23. Semoga saja proses mereka cepat selesai dan mereka diizinkan oleh klubnya masing-masing untuk tampil di Piala Asia U23 karena Piala Asia U23 ini tidak masuk kalender FIFA karena ini kan kelompok umur. Tapi jika kita bisa lolos sampai ke semifinal, setidaknya kita mampu tampil pada Olimpiade Paris nantinya. Baru bulan Juni kita bersiap menghadapi laga kandang dalam misi balas dendam melawan Irak dan memastikan poin penuh melawan Filipina untuk dapat lolos ke putaran ketiga nantinya. Kita doakan saja apapun yang terjadi, biar gimana pun kehadiran Hubner ini sangat penting untuk kedalaman pertahanan tim nasional Indonesia. Dan untuk STY saya rasa dia harus stay dulu karena nggak gampang untuk ganti pelatih, apalagi pelatih baru ini ketika datang belum tentu mampu langsung bisa beradaptasi dengan pemain-pemain yang ada. Ya, pondasi ini adalah pondasi yang dibangun STY, dibentuk STY, biarkan STY yang menyelesaikan pekerjaannya hingga kontrak berakhir pada Juni nanti. Kita lihat saja, mampukah tim nasional Indonesia di bawah kendali STY ini setidaknya lolos dari target PSSI yang diusung, yaitu lolos dari fase grup Piala Asia dan juga lolos ke putaran ketiga Piala Dunia 2026. Yang betul, secara realistis mungkin kita belum mampu untuk sampai ke Piala Dunia tahun ini, tapi rasanya sayang aja kalau kesempatan 4 pertandingan sisa ini tidak kita maksimalkan dengan benar-benar, lalu melewatkan event ini dengan percuma. Rasanya ya tidak worth it aja, sayang banget. Dengan berbagai upaya yang dilakukan federasi dan juga tim kepelatihan selama ini untuk bisa membentuk tim yang solid dan kuat dan bisa lolos ke Piala Dunia, walaupun memang masih jauh sebenarnya. Yang paling nggak kita maksimalkan dulu untuk bisa lolos ke putaran ketiga. Syukur-syukur jika ini trennya positif bisa kita teruskan, kita bisa tembus sampai ke playoff antar benua. Karena ya realistisnya di situ, nanti di antar benua bisa lolos syukur, nggak bisa lolos ya ini sudah kemampuan terbaik yang bisa kita upayakan. Yang penting diusahakan aja dulu daripada membiarkan lewat begitu aja. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih telah menonton. Saya juga ingin mendengar komentar dari para teman-teman. Let the comment below. See you and thanks for watching.